jelek tuh. Didengarnya enak. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, di sini saya akan melakukan proses awal atau proses purusan tembus. Ini sangat panjang karena tadi gergaji yang saya pakai itu nggak bisa menjangkau, jadi saya harus menggunakan ini. Oke, untuk apa ya bahasanya, bacok-bacok. Nah, bacok-bacok menggunakan ini, kalau di sini orang menamakan patuk banci, tapi saya tahu dari dulu namanya ya patuk banci. Nah, sekarang saya tetap menamakan patuk banci. Jadi saya untuk mensiasati purusan panjang, gergaji nggak jangkau, ya saya harus pakai ini. Dan tata cara memakai ini yang jarang orang paham, bagaimana agar tidak apa ya kebablas-bablasan. Nah, karena kalau tidak tahu tata caranya bisa separan-paran. Ya ujung-ujungnya bisa habis. Ini purusan ini bisa habis karena blakrak. Nah, tata caranya ada tip yang harus kita pelajari. Yang digerakkan tangan yang mana, yang rem yang mana. Tapi semuanya itu ya yang menyetir otak. Kita bisa menggerakkan ke sana ke sini, itu yang menyetir otak. Jadi harus ada kesetaraan, harus ada kesamaan. Makanya di sini walaupun ada orang bilang kuno pakai patuk neren bajo, ya nggak masalah, itu hak sampean. Di sini saya ya pertamanya kerja cari nafkah, keduanya saya tetap berolahraga. Kalau semuanya pakai mesin, ya kapan kita geraknya? Nanti kita dapat uang, tapi kita sudah nggak bisa apa-apa karena tenaga nggak pernah digerakkan, nggak pernah olahraga. Banyak orang bisa kerja tapi nggak menggerakkan badan, itu juga nggak baik. Jadi di sini walaupun insya Allah kalau saya beli mesin yang panjang, insya Allah bisa, tapi nggak seperti itu tujuan saya harus tetap bisa bekerja, bisa berolahraga. Dengan ini caranya. Jadi untuk pemakaian patuk banci, ya yang kita fokuskan itu di ketiak di sini, yang untuk mengerem. Kalau untuk ke depan ke mukanya kita, ya ini yang harus fokus. Kalau daerah sini sudah menguasai, ini patuk nggak separan-paran ya, tetap di situ-situ mana yang kita tuju. Itulah pemakaian patuk banci. Dengan demikian, untuk menyingkat waktu, jadi kan saya mulai tahap awal ini sudah saya gergaji di situ, tinggal motong terus membaca ini. Dan sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ini, jangan lupa komen, subscribe. Mau komen apa saja saya terima. Saya nggak akan marah-marah. Pokoknya saya sudah siap. Mau komen yang bagaimanapun saya sudah siap. Karena itu untuk bagi saya, bukan untuk mencederai atau apa. Bagi saya itu motivasi. Tanpa ada kritikan atau komen dari Anda semua, saya nggak bisa merubah apa yang kurang, apa yang perlu saya benahi. Itulah pentingnya komen bagi saya. Demikian, mari saya mulai. Untuk penggergajian ini jangan jangan jungkel-jungkel gini. Nah, nggak baik. Nanti yang kena sini sama sini, yang tengah nggak kena apa-apa. Jadi kita harus lurus. Ya, paling kurang nanti sedikit, bisa ada yang kurang. Jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan ini urusan gajinya kecil, nanti mudah patah. Nah, nggak blakrak, nggak kebablasan ke sana ke sini, nggak. Mana yang dituju itulah yang kena.
kemiringannya. Oh, nggak belakrak caturono ini enggak. Kemiringan ya kita sesuaikan. Ini miringnya bagaimana? Ya ini kita sesuaikan. Jangan ini miringnya atau jejak di sini miring, nanti yang kena kita sendiri. Jadi kita sesuaikan kemiringan banci sama yang ini. Ini gak akan pernah ke sana ke sini karena yang menyetir ini. Itulah pentingnya kita kerja juga olahraga. Oh, kita mau yang seperti ini ya enak-enak saja. Tuh, nggak kebeluak-beluak. Dan ini salah satu contoh, saya kasih contoh jika kita tidak fokus dengan kemiringan yang kita bacok dengan patutnya, nanti bisa kebeluak-beluak. Satu contoh begini, antara kemiringan ini dengan ini yang kita baca ini nggak sesuai ya, ya paran-paran. Seandainya satu contoh seperti ini kemiringan seperti ini, sedangkan ini terlalu miring ya nggak kena yang dituju, pasti akan bleset. Nah yang ini jejak, ini miring ya bluak-bluak. Oh, tapi kalau sesuai dengan kemiringan yang kita pakai, kemiringan yang kita tuju, ya pasti ini kemiringan harus sesuai. Kalau kita nggak mampu untuk ya secara gampangannya nggak tegas cara nyekel, ya dicarilah tempat yang dikowek, kemudian ini diletakkan, jadi ini enggak goyang-goyang. Tapi kalau saya kan sudah terbiasa seperti ini, enggak pakai landasan. Kali yang saya kasih landasan ya ini. Kalau ini enggak ada landasan, nanti ini pelang saya ini habis kena ini, karena ini tajam sekali. Tuh, ini sangat tajam. Bukan asal-asalan saya kerja nggak pakai gaman-gaman yang geblok, malu dilihat orang lewat. Jadi ini benar-benar tajam. Apalagi dengan ketajaman seperti ini, kalau kita nggak hati-hati, kemiringan sama yang kita bajak nggak sesuai, ya modar, amblas ini. Dan gergaji juga gitu, gergaji yang kita pakai, yang saya pakai ya tajam. Saya nggak suka kerja dengan alat-alat yang tumpul, nggak terbiasa. Jadi kedengarannya pun kan beda, gergaji yang tajam sama yang enggak. Oh, pasti didengarnya agak keras kayak kerupuk yang masih renyah. Ini jelek, tuh nggak kena sana sini, pasti kena tengah. Didengarnya enak, cek cek cek, nggak kedebuk. Nah inilah tanda pisau yang tajam. Hasilnya pasti maksimal. Inilah pemirsa tip atau tata cara memakai patok banci. Ya mau anda bilang kuno atau apa nggak masalah. Yang penting ini hasilnya bisa memuaskan, nggak blakrak, nggak cuil-cuil. Demikian pemirsa, sobat kami semua dimanapun berada, semoga bermanfaat sedikit pengetahuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Dan apabila ada kekurangan yang saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf. Dan jangan lupa share, subscribe, dan yang paling penting komen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.